Itu juga mobilnya Pajero kalau yang dibawa tuh. Kadang Alphard kalau yang bawa mobilnya tuh. Jadi mau kemana? Mau ke Jawa Timur. Kita berhenti situ, kita kan cek. Barusan kita nabrak sesuatu loh. Iya katanya, ayo coba cek. Jadi benar-benar kayak semacam kuntilanak itu yang kita tabrak. Udah kita cek, kan yang ditabrak barusan di situ, bukan di sini. Kalau sayanya kan, yakinnya kan seperti itu. Kata suami saya, kok mistis banget ya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini uang atau apa, Gus? Ini uang loh teh. Lihat. Uang itu diunjukin ke kita. Tuh lihat. Ada nomor serinya katanya. Lihat. Ini beneran uang. Lihat teh, beneran uang. Kita nggak berani megang. Nah, pada saat lemari dibuka, saya tertuju ke atas lemari. Ada sosok besar, tinggi. Tanduknya 3. Sedang duduk di atas lemari itu. Waktu itu yang bisa lihat hanya Mbak aja? Saya sendiri. Kenapa yang lain nggak bisa? Nggak tahu. Bawa aja teh katanya buat belanja, coba buat belanja katanya. Dicoba buat tester katanya seperti itu. Menyusuri lenggangnya malam dengan mengikuti jalur, tim malah mencekam melaju menjemput kisah Ibu Nur. Di sudut jalan, ia berdiri menunggu dalam diam. Lampu jalan redup menerangi wajah yang temaram. Konon ada kisah nyata kelam yang lama terpendam tentang seorang teman pelaku ritual hitam. Mana itu? Tadi sih janjian di dekat sini, Ji. Mana ya? Oh itu tuh Ji. Tuh Nur. Oke, jadi langsung aja kita jemput Mbak Nur. Halo Mbak, udah lama nunggu nih Mbak, maaf ya. Bayar lama. Aduh maaf banget Ya. karena tadi di jalan juga agak macet sih ya Mbak ya. Nggak apa-apa. Jadi kayaknya kita langsung ke studio aja nih ya Mbak ya, udah ditungguin sama Mang Ei. Oke. Ayo kita naik. Dirinya terseret untuk menyaksikan praktik pesugihan dari kerabatnya Agus yang hancur karena perjudian. Kekayaan instan diharap bisa menjadi jawaban. Perjanjian jual umur dibuat tanpa pikir panjang. Bu, udah siap nih buat cerita di malam mencekam? Siap. Langsung aja ya kita berangkat. Oke, Bang. Ji, Ya. yuk langsung jalan ke studio. Harta pun datang begitu deras dalam hidupnya. Namun janji gelap mulai datang menagih nyawa. Kisah ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua, karena kekayaan instan tak akan bertahan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga Sobat Malam Mencekam yang hari ini sudah menanti tayangan baru dari MM ya. Ada narasumber yang sudah siap membagikan kisah di tahun 2018. Ya, Namanya Mbak Nur nih. iya. Mbak Nur ya. Apa kabar Mbak Nur? Alhamdulillah baik, Mang Ei. Sehat terus ya. Iya, amin. Jangan sekarang aja. Amin. Puasa Mbak Nur? Puasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan sobat juga yang sedang berpuasa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobat, jangan kemana-mana, 1 jam ke depan kisah Mbak Nur ini penuh dengan pembelajaran ya. Ini mengerikan dan konon katanya masih berlanjut
hingga hari ini ya, kisah ini. Sobat, tonton terus videonya sampai akhir ya, karena di akhir kisah ini akan ada Ustadz Muhammad Siddiq yang akan memberikan siraman rohani untuk kita semua di segmen Banaspati atau bahas narasumber dengan sepenggal tausiah. Dan akhirnya kita harus mengucapkan yang ini nih. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Nur. Di tahun 2018 Mang Ei, saya punya teman. Itu saya tinggal di Jakarta bersama suami saya. Dan suami saya mempunyai teman, sebut saja namanya si Agus. Dia sering datang ke rumah main. Sedikit demi sedikit dia curhat, dia menceritakan kehidupannya. Berhari-hari dia main, hampir setiap hari dia main. Jadi dia menghindari masalah dari rumahnya. Ini temannya sepertinya teman akrab banget ya. Bukan cuma akrab sih, teman lama juga. Sudah teman seperti akrab. saudara Jadi gitu. iya seperti saudara. Jadi kalau misalkan dia tidak punya uang atau tidak ada apa itu, larinya ke kita. Jadi kita kan tahu semuanya, Mang E. Nah di situ dia cerita banyak. Katanya sampai ke masalah dia yang terberat, yaitu kelilit hutang. Saya punya hutang banyak teh, katanya. Bang tolong gimana nih solusinya? Suami saya bilang kalau hutang solusinya cuma satu, dibayar, kata suami saya. Ya ini bang masalahnya, gimana bayarnya, dari mana uangnya, gitu. Saya tanya, itu kenapa kok hutang sampai numpuk segitu, sampai banyak banget, itu buat apa? Padahal saya sedikit tahu ya, sedikit banyak tahu sih tentang kehidupan merekanya. Jadi katanya bini sering belanja mewah, barang-barang mewah, ke restoran. Dianya juga sering keluar malam, sering main judi apa. Jadi sedangkan dia cuman karyawan swasta biasa. Pola hidupnya, gaya hidupnya mewah. Jadi kalau makan ke restoran, nggak mau yang pinggir jalan itu. Nominal utangnya itu 700 juta lebih. 700 juta. Itu lebih, itu yang kelihatan besarnya. Tapi yang ecer-ecerannya yang kecil-kecil nggak tahu saya berapa. Dia nggak punya usaha lain ya? Nggak. Hanya karyawan aja? Iya, nggak punya usaha lain. Nah udah situ katanya, gimana teh, saya dengar katanya info dari orang atau dari teman, katanya kalau di daerah Jawa Barat itu ada pesugihan. Sayanya melongo sama suami, kok tahu ada pesugihan. Agus sampai mikirnya ke situ, kenapa Gus? Ya udah buntu saya, katanya seperti itu. Daripada saya dikejar-kejar, nggak bisa tidur, katanya makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Ya gimana aja caranya biar bisa bayar utang. Orang pesugihan itu emang tahu, Gus, nantinya gimana? Tahu, katanya seperti itu. Terus hubungannya ke kita apa? Ya anterin, kan teteh orang Jawa Barat. Sedikit banyak tahu tempatnya. Tapi saya nggak tahu loh Gus, tempat pesugihan itu. Pesugihan itu kayak apa? Tempatnya juga di mana nggak tahu. Ya nanti juga tahu, katanya dapat info-info, coba cari tetehnya. Dia pergi lagi bersama ponakan suami saya. Sebut aja ponakan suami saya itu si Yanto. Datang lagi ke rumah. Beneran ya teh, bang, nanti temenin kita. Temenin saya, katanya, ke Jawa Barat. Kitanya belum jawab iya dan enggak. Tapi dia udah pergi lagi tuh sama ponakan sayanya. Pergi lagi bawa mobil ke rumah. Ini katanya buat modal pesugihan. Nanti kita jadikan uang. Mobil itu, mobil siapa Gus? Itu mobil saudara, katanya. Mau digade, mau dijual, yang penting ini aja kita jadiin duit, katanya seperti itu. Mobil R3 itu. Udah
pergi lagi bawa mobil. Mereka berdua itu. Jam 7 pas kebenaran suami saya baru datang kerja, dia juga datang jam 7 sambil bawa uang. Uang diunjukin ke kita. Nih teh katanya. Nih bang, saya udah dapat modalnya buat pesugihan. Berapa Gus? Banyak nih, 70 juta lebih katanya, seperti itu. Digade apa dijual? Ya pokoknya jadi duit katanya. Jadi jawabannya entah digade entah dijual. Ya begitu jawabannya, cuman intinya jadi uang katanya. Nggak usah mau gade mau jual katanya, terserah mereka lah yang ngasih uang katanya. Seperti itu kata Agusnya. Nah udah sampai situ, kita jangan libatkan ya Gus. Kalau misalkan ada apa-apa tentang mobil. Enggak katanya teh, nggak usah takut. Oh ya udah, kalau memang seperti itu. Kita berangkat, udah mateng nih Mang kita berangkat dari Jakarta jam 10. Di mobil kita ngobrol-ngobrol, terus ngobrol lagi sampai ya mendetail. Jadi kalau orang pesugihan itu nanti seperti ini loh Gus. Ada yang jadi ini, ada yang jadi ini, nggak apa-apa. Yang penting instan katanya seperti itu. Jadi jawaban dianya tetap nggak apa-apa. Saya udah ini katanya, udah mantap, udah tekad. Sampailah kita di Jawa Barat sekitar jam 2. Dia cari penginapan. Saya nanya lagi, loh nanti gimana nih kebutuhan kita? Suami saya kan gak kerja Gus, gimana? Udah tenang aja katanya, ada duit ini. Jadi tenang aja teh, gak usah dipikirin, nanti sehari-hari kebutuhan teteh sama abang katanya dari saya. Dan di situ juga kita tahu kalau dia gaya hidupnya mewah, walaupun dia lagi mencari usaha pesugihan, dia tuh nggak mau tidur di kontrakan yang sederhana, makan di pinggir jalan nggak mau, makan di restoran dengan bermodalkan uang segitu, makan di restoran, tidur di penginapan. Kebetulan saya kan punya rumah di Jawa Barat, saya sama suami pulang, dianya di penginapan berdua dengan keponakan saya. Paginya saya ditelepon lagi, terpaksa sama suami juga ke penginapan. Udah gimana teh katanya, udah dapat info belum tentang pesugihan? Belum Gus, saya tuh beneran gak tahu loh walaupun orang Jawa Barat. Ya udah sana teh cari info dulu. Kita pergi lagi ke rumah lagi mencari info di mana itu ada pesugihan. Saya juga nyari ke teman. Ya sambil bercanda biar mereka nggak curiga ke saya kalau nyari-nyari pesugihan itu. Jadi saya tanya-tanya ke teman, ke tetangga, dan di situ saya dapat info kalau ada tempat pesugihan terdekat dari rumah saya. Saya balik lagi ke penginapan sama suami. Gus udah dapat info nih, ada nih info. Di mana teh katanya? Ya udah ayo jalan aja. Nah udah nyampe, kita tanya-tanya sama warga, di mana tempatnya, tempat ini loh buat kira-kira buat pesugihan. Warga ada yang jawab tidak tahu, ada yang jawab tahu. Nah di situ kita dapat jawaban dari salah satu warga kalau rumahnya di sana katanya, di pinggiran desa, deket kayak kebun-kebun alas gitu. Situ kita menuju rumah Pak Kuncen. Jadi saya berpikir, oh rumah Pak Kuncen seperti ini. Rumahnya zaman dahulu, ada kayu papan-papan ukirannya, seperti itu. Nah di situ kita ketok pintu, keluarlah Pak Kuncen. Pak Kuncen juga penampilannya udah pakai blangkon, bajunya kayak orang Jawa, orang zaman dulu aja gimana tuh Mang itu. Orangnya udah sedikit tua, agak bongkok gitu jalannya. Nah, di situ kita tanya, disuruh masuk, ada apa kira-kira? Oh ini Pak Kuncen teman saya juga dengar-dengar dari info dari orang-orang kalau Pak Kuncen bisa. Ada apa katanya?
Si Agus ngomong sendiri sama Pak Kuncen. Pak Kuncen, saya mau pesugihan instan. Instan seperti apa? Ya jangan pakai puasa, jangan pakai ini katanya. Jangan pakai ritual, ya tetap ada kata Pak Kuncennya. Cuman untuk sekarang saya udah gak mau kata Pak Kuncennya. Kenapa Pak Kuncen? Kata si Agus. Ini katanya saya takut didemo sama warga. 3 tahun yang lalu katanya ada warga yang tahu itu tumbalnya ketahuan kalau pesugihan di sini katanya. Jadi saya nggak mau. Walaupun saya cuman seorang kuncen katanya, tapi saya yang disalahkan. Padahal kan mereka datang katanya dengan kemauan mereka sendiri, bukan karena saya. Terus ngobrol sama Agus, entah yang diobrolin mereka itu apa, kita di luar. Pak Kuncen mau akhirnya. Ya udah nih katanya. Sini saya tulis aja persyaratannya. Ditulis sama Pak Kuncen persyaratannya. Dikasihlah ke Agus. Udah ayo teh katanya. Bang, kita OTW cari persyaratannya. Suami saya tanya lagi, beneran Gus? Ini serius? Mau pesugihan? Iya nggak apa-apa bang, katanya saya tetap mau pesugihan. Dibaca persyaratan yang dikasih Kuncen itu di kertas kan ada ayam cemani. Ini dulu teh katanya nyari orang jual ayam cemani. Ayam cemani itu kayak gimana? Pokoknya yang hitam semua katanya. Kita nyari ke suatu tempat, dapat dari info-info dari pedagang-pedagang itu kita dapat salah satu tempat. Berapa harganya? Kurang tahu Pak Mang Soalnya saya kan di depan sama suami dan itu di belakang. Itulah nego mungkin sama penjual, sama ponakan saya juga. Jadi kita sama suami tuh nggak tahu harganya berapa. Berapa Gus? Mahal katanya teh. Oh ya udah. Sekarang kemana lagi? Ya udah kita nyari. Ini katanya suruh nyari jarum 9. Jarum 9. Iya minyak katanya. Minyak jarum 9. Katanya seperti itu. Jarum 9, minyak jarum 9 itu seperti apa? Ada jarumnya Gus. Tenang aja udah pokoknya nyari. Dari tukang kembang ke tukang minyak kita nyari tuh Mang Nyari yang namanya minyak jarum 9. Info. Udah katanya di sana ada. Cari aja ke situ ada. Coba katanya. Nah, kita yang ditunjukin sama pedagang itu, kita larilah ke sana. Dan ternyata di situ dapat minyak jarum 9 diunjukin ke kita. Oh, kita kan melongo aja karena memang belum tahu, tak kira ada jarumnya gitu loh. Saya yang benar-benar nggak paham. Harganya sampai 9.200.000 Mang itu tuh. Nah, di situ kita juga melongo, kok setinggi itu harganya. Apa sih manfaatnya kan gitu. Kata Agusnya udah ini kan permintaan Kuncen. Jadi kita nggak tahu, yang penting kita beli aja. Udah beli, dapat tuh 2 macam, ayam cemani sama minyak jarum 9. Kita ke rumah Pak Kuncen lagi tuh. Kata Pak Kuncen, udah persyaratan udah lengkap. Udah, ini Pak Kuncen. Kok baru 2 macam katanya. Kan itu ada berapa emang? Oh iya katanya ini ada lagi jajanan pasar. Jajanan pasar sama kembang 7 rupa. Pergi lagi kita nyari jajanan pasar. Udah dapet sama bunga 7 rupa, kita balik lagi ke rumah Kuncen. Kata Pak Kuncennya, oh ya ini udah dapet semua. Ini benar katanya. Ya udah, ini kan udah dapat. Silakan katanya kalau mau pulang. Si Agus biar sama saya ke tempat ritual. Dan mereka berdua pergi. Tapi posisi saat itu saya juga tahu tempatnya. Cuman saya tidak diperbolehkan ikut. Jadi saya pulang sama suami dan ponakan saya pulang. Si Agus sama Pak Kuncen ke tempat ritual di sebuah hutan yang banyak pohon pisangnya, ada kuburannya di situ. Dan kita kan pulang itu Mae. Kita pulang, dianya ritual. Jam 4 pagi kita lagi masih tidur pulas, ditelepon sama Pak Kuncennya. Katanya, Mas, Mbak, sini. Kenapa? Ada apa Pak Kuncen?
Iya, gagal katanya ritualnya. Udah sini aja, minta pulang si Agusnya. Pagi-pagi jam 7 kita ke rumah Pak Kuncen tuh. Kalau jam 4 kan kita nggak mau, jam 4 masih gelap. Nggak enak sama warga juga. Jam 7 kita ke rumah Pak Kuncen. Jemput si Agus. Kitanya udah yakin kalau si Agus pasti ketakutan dan nggak bisa gitu lah. Udah seperti itu. Apa gimana Gus? Udah, sayanya takut katanya, nyerah aja. Nggak mau yang begini, saya mau yang instan. Ngomongnya seperti itu. Kata Pak Kuncen nyalahin. Walaupun instan katanya, walaupun instan, tapi harus ada seperti ini, kata Pak Kuncennya. Udah Pak Kuncen, sayanya nyerah aja kata Agusnya. Dan di situ kita pulang. Udah tuh, nggak bisa. Kita pulang, balik lagi dia ke penginapan, saya ke rumah. Ditelepon lagi kita. Teh, ayo kita dapat info katanya. Info dari mana? Nggak tahu dia info dari mana. Katanya ini daerah ini nih ada nih. Datengin lagi kita daerah. Ternyata gagal lagi tuh Mang Ei. Nah suatu tempat lagi, datang lagi, info lagi dari dia. Gagal lagi. Dapat info lagi tuh Mang Ei. Entah dari siapa dia. Dari mana? Mungkin dari handphone atau dari apa dia. Katanya, teh bang ayo temenin saya lagi. Kemana lagi? Udahlah Gus, kita udah nyerah, udah berapa tempat, udah berapa titik. Tapi semuanya gagal. Daerahnya jauh-jauh itu ya? Iya jauh-jauh. Dari rumah itu 3 jam. Keluar kota? 4 jam, iya 4 jam. Nah sampai di situ dia nelpon minta ditemenin lagi. Suami saya udah marah, udah gak mau nemenin. Udahlah capek katanya. Percuma ditemenin juga. Kalau udah nekat, apapun walaupun dimakan hantu juga dimakan setan juga katanya. Lo pasrah kata suami sayanya. Udah aja sih Gus, berhenti aja sampai di sini. Enggak bang, saya mau ini katanya. Dan itu udah berapa kali tempatnya selalu gagal. Nah ritual yang kelima, tempat pesugihan yang kelima, daerah Jawa Barat juga lumayan jauh itu Mang Ei. Tempatnya udah di pinggir hutan, di pinggir bukit, kanan jurang, kiri bukit. Jadi tempat itu benar-benar gelap. Ditutupin pohon bambu. Jadi bambu itu banyak sampai nutupin jalan seperti kayak rindang banget, pokoknya kayak terowongan bambu itu. Kita datangin tempatnya. Di situ ada rumah terpencil, ada patung Semarnya 2 kanan kiri di depan rumah itu. Dan di situ kita disambut sama Pak Kuncennya udah keluar. Ada apa? Berani-beraninya datang ke wilayah goib saya, katanya seperti itu. Gak bisa katanya asal masuk, izin dulu, katanya seperti itu. Kalau gak izin nanti tahu akibatnya, kata Pak Kuncennya. Kalau kita kan nggak tahu, Pak Kuncen maaf kita nggak tahu kalau ini benar-benar harus minta izin. Kita nggak ngerti izinnya ke siapa. Ya udah ayo masuk. Jangan ini katanya bikin bahaya. Nah sudah ditanya seperti itu kita dipersilakan duduk sama Pak Kuncen. Ini siapa katanya yang mau pesugihan. Saya udah tahu. Kitanya melongo karena udah ditebak duluan sama Pak Kuncen. Mau pesugihan kan katanya. Iya Pak Kuncen. Nah itu katanya. Kalau mau pesugihan, datangnya sendiri aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti terlibat, katanya seperti itu. Enggak Pak Kuncen, ini teman saya aja, kata sayanya seperti itu. Oh ya udah mana yang mau pesugihan? Yang lain boleh keluar. Jaraknya 100 meter dari rumah saya, kata Pak Kuncen. Si Agus itu nggak mau ditinggal sendirian. Terpaksa keponakan saya tinggal di situ sama Agus. Maksudnya nggak keluar dari rumah. Saya sama suami nunggu di mobil. Entah berapa jam baru keluar mereka berdua dari rumah Kuncen. Terus nyamperin kita di mobil. Teh bang ayo kita pulang. Udah katanya. Gimana Gus? Ini dapat katanya. Dapat apa? Dapat minyak katanya. Jadi minyaknya segini nih Mang.
Minyaknya segini. Buat apa Gus? Ini dari Pak Kuncen katanya, buat saya. Nanti di mobil katanya. Saya mau olesin ke alis. Naik mobil, itu mobil baru dinaikin si Agus sama si Yanto. Udah berasa berat. Berjalan lagi, mobil jalan lagi berapa menit kemudian, ini mobil benar-benar berat katanya, sampai oper gigi tuh. Benar-benar berat, kayak di atasnya itu kayak ada sesuatu yang naik gitu loh. Gimana ini Gus? Ya saya aja yang bawa. Ya Bang, jangan lu katanya, kata suami sayanya. Kamu kan udah dikasih minyak, katanya seperti itu. Itu minyak buat apa? Oh iya katanya, ini minyak buat diolesin ke alis saya. Nah kita juga lihat kalau dia ngolesin alis begini nih pakai minyak. Nih 3 kali, entah bacaannya apa. Udah seperti itu, bau misik. Tuh mobil tuh bener-bener bau misik. Itu minyak misik. Kok dipakai elu sih Gus? Ya nggak tahu, ini kan dari Kuncen katanya. Kata si Agusnya, ini tuh dari Kuncen teh. Beneran? Iya. Suruh oles? Iya katanya. Biar ngelihat sesuatu atau apa nggak tahu. Ngomongnya sih seperti itu kata Pak Kuncennya. Si Agus yang ngomong. Pas lagi jalan ada yang melayang jatuh, ketabrak sama mobil kita. Kalau mobil nabrak sesuatu kan berasa itu Mang. Kayak gimana sih begini itu kan? Ya berasa ditabrak tuh. Melayang turun, tabrak mobil. Mobil oleng ke pinggir jurang. Cuma ada tonggak bambu kan, situ banyak tonggak bambu tuh. Terhalangnya karena tonggak bambu mobil itu. Kalau nggak ada pinggir-pinggirnya bambu itu mungkin udah Masuk ke jurang. bawah. Iya udah masuk jurang. Kita berhenti situ, kita kan cek. Barusan kita nabrak sesuatu loh. Iya katanya, ayo coba cek. Kalau saya kan ngelihat jelas Mang karena di depan sama suami. Jadi benar-benar kayak semacam kuntilanak itu yang kita tabrak. Udah kita cek, kan yang ditabrak barusan di situ, bukan di sini. Kalau sayanya kan yakinnya kan seperti itu. Ini loh bukan di sini yang nabraknya, kita tadi tuh di sini nabraknya. Ini kan pinggir posisinya. Oh iya, tapi di situ kita cek tuh tidak ada apa-apa. Tapi kita benar-benar berasa nabrak sesuatu. Kata suami saya, kok mistis banget ya seperti ini. Ya udah katanya jalan lagi aja. Naik mobil lagi Mang kita berempat itu. Jalan berapa menit suami saya udah nggak kuat. Satu, bau misik yang dipakai si Agus. 2, katanya berasa pusing. Jadi diganti sama ponakan saya. Bawa mobilnya. Diganti sama ponakan saya. Sini Om, Yanto aja yang bawa katanya. Barangkali Omnya capek. Saya tetap duduk di depan sama ponakan saya. Nah udah seperti itu, suami saya pingsan. Jalan suami saya pingsan. Kita berhenti dulu karena suami saya pingsan. Kita berhenti dulu nepi di depan sekolah. Tapi udah perbatasan hutan bambu itu. Kita kan panik. Gimana nih? Kok bisa pingsan seperti ini, kayak gimana? Ini kenapa loh? Bahaya gimana Yanto? Ini Omnya. Nanti aja tuh, ditunggu dulu. Coba dikasih minyak kayu putih, dikasih ini katanya biar ini, coba biar ini katanya. Biar sadar. Ternyata enggak. Kita jalan lagi, ya udah Yanto, kita jalan lagi aja. Dia sadar di tengah jalan itu. Belum sampai rumah dia sadar. Tapi melongo aja kayak orang linglung. Linglung ditanya, "Pak, kenapa, Pak?" "Enggak apa-apa," gitu doang. Tapi tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Ada apa? Nggak apa-apa katanya, seperti itu lagi. Cuman kan itu nggak normal ya. Gelagat yang nggak biasa gitu loh. Biasanya kan suami saya kan ngobrol apa kan. Biasanya bengong aja. Nyampe rumah
si Agus sama Yantonya balik lagi ke penginapan. Saya sama suami pulang. Saya panggil Pak Ustadz tolong, ini kenapa suami saya kok begini? Habis dari mana, kata Pak Ustadznya. Habis main dari tempat rekreasi, saya bilang seperti itu. Oh ya udah sini, dilihatlah sama Pak Ustadz. Dikasih air doa. Ini katanya diolesin, terus suruh minum. Ini kenapa Pak Ustadz? Ada apa ya? Ya katanya kalau tempat angker mah bisa ngikut, kata Pak Ustadznya. Oh jadi ini beneran nanti nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pak Ustadz pulang, suami saya kasih minum sama buat ngusap mukanya itu. Nah di situ ya udah mulai sadar nih suami saya. Sadar, saya panggil si Agus sama Yanto. Sini loh pada ngumpul. Kenapa omnya teh, kata ponakan saya. Ya udah sini aja. Udah sadar suami saya. Kenapa om, katanya. Gila katanya. Kok gua sih yang ini katanya yang dibawa. Kata suami sayanya. Kenapa? Saya tuh ada di sana di rumah kuncen yang tadi, katanya. Di mana? Di tempat kuncen yang tadi, katanya. Di situ ada kamar gelap, ada sesajen, katanya ada boneka, ada benda-benda pusaka, katanya di situ. Kata suami sayanya. Terus gimana om sekarang? Ya udah enakan tapi takut, katanya. Udah Gus, kita nyerah aja sampai sini, kata suami saya. Ya Gus sudah, saya nggak mau nemenin lo nyugih. Aduh jangan gitu teh, bang jangan gitu, katanya. Jadi gimana? Ayo lanjut, saya belum hasil, uang juga udah menipis. Ya udah, pulang dulu sana ke penginapan. Pulang dia penginapan. Saya ditelepon lagi, kita berdua tuh. Ayo teh ada lagi nih titik pesugihan, katanya. Ada lagi. Kita cari lagi ke sana. Ternyata zong juga di situ. Nggak bisa numbalin orang lain. Pulang lagi. Udah berapa minggu itu, berapa bulan ya udah. Kayaknya udah sebulan lebih itu. Gimana nih angsuran mobil? Kata sayanya, kan saya punya angsuran mobil. Ini mobilnya dibawa sama lo Gus, gimana? Ya udah teh, katanya. Nanti tak bayarin saya. Dibayarin sama Agus, katanya. Ya udah. Ini lanjut. Tapi uang udah menipis. Nggak ada. Jadi gimana nih? Udah nggak pegang uang. Uang buat ininya juga nggak ada, kata si Agusnya. Ya udah aja sih Gus, berhenti. Masa, katanya, belum dapat apa-apa. Sayanya udah berhenti di sini. Ini mah bener-bener, katanya. Dari uang banyak sampai pakai kolor doang, katanya. Nggak ada hasil. Nggak mau bang, saya mau lanjut. Udah ntar aja tetehnya, katanya. Nunggu info dari saya. Saya pulang ke rumah sama suami. 2 hari kemudian telepon lagi. Teh sini teh, udah dapet nih. Dapet, iya dapet lagi nih, katanya. Kita samperin lagi si Agus. Gimana Gus tempatnya? Udah ayo pokoknya, ngikut saya. Nih saya punya ininya, katanya, jalannya. Dari siapa? Ada aja. Kita ngikut lagi Mang Berarti itu yang keberapa itu? Itu yang ke-6. Udah ke-6 ya? Itu yang ke-6. Nah di situ kita jalan, ini benar-benar naik gunung, benar-benar ke puncaknya itu gunung tuh. Jalan aja kita pakai mobil. Dan di situ di suatu tempat ada di bawah pohon besar, di situ banyak kamar-kamar, terus ada kuburannya, ada saungnya buat yang ngopi, buat apa. Kita nyemlongo aja, oh ternyata banyak yang begini. Nah di situ kata ajudannya, ini ada tamu, katanya. Tamu dari mana? Dari Jakarta, katanya. Gimana, apa tujuannya? Kata kuncinya seperti itu. Kita ngobrol nih Mang banyakan tuh, berlima tuh. Ini Pak Kuncen, saya mau ini, katanya. Saya mau nyugi. Nyugi? Iya boleh, katanya, seperti itu. Tapi persyaratannya udah bawa belum, katanya. Ya apa aja, nggak ngerti kan, kita baru datang, katanya, baru sampai.
Ya ada nanti, yang penting ada uangnya, katanya seperti itu. Biar nanti kita yang usaha di sini. Nah di situ kuncinya nanya, mau pesugihan apa, seperti apa? Mau kawin sama jin, atau mau numbalin siapa, orang lain atau keluarga, atau mau apa, terserah. Kalau saya cocoknya gimana, katanya. Kata si Agusnya, ya udah sini, dibawalah Agus ke kamar sama Kuncen. Nggak lama kemudian keluar lagi sama Kuncennya. Gimana Pak Kuncen? Kita udahan nih, mau pulang. Sayanya ngomong seperti itu. Udah nih Pak Kuncen, gimana? Kita mau pulang kalau emang udah selesai. Nanti dulu, katanya, belum selesai. Jadi gimana? Ngobrol dulu, duduk. Jadi gini, Teh, katanya. Ini si Agus, dari anaknya yang sulung, dari istrinya, dari ibunya, dari orang lain itu nggak bisa buat ditumbalin. Jadi harus pesugihan kontrak umur. Bener-bener ini real ngobrol sama kitanya. Kuncinya seperti itu. Sama ini, katanya, sama nikah sama jin nggak bisa. Jadi ini nggak bisa. Nikah sama ini nggak bisa. Numbalin ini nggak bisa. Jadi harus seperti itu. Kira-kira mau nggak si Agusnya? Kata Pak Kuncennya seperti itu. Kita kan bengong, nanya dulu. Udah aja sih Gus, nggak usah. Kan pesugihan buat dianya, biar bahagia, biar seneng mungkin, kan seperti itu. Kok yang dikorbanin lo sendiri? Ya udah nggak apa-apa Teh, mau gimana lagi? Udah bener-bener habis, udah bener-bener buntu, katanya. Terus gimana persyaratannya? Ya udah dijual, katanya seperti itu. Jual apa? Ya jual laptop lah, jual handphone lah. Jadi dijual semua itu, Mang kayak laptop, handphone saya, handphone ponakan saya, handphone dia, bener-bener itu nggak ada. Buat persyaratan semuanya dijual. Balik lagi kita ke tempat Kuncen. Nih duitnya aja, kita cari yang instan. Oke, kata Pak Kuncen. Ya udah, dikasih. Itu mungkin nominalnya ada 7,5 juta. Itu juga katanya kurang masih. Kata Kuncennya masih kurang. Cuman nggak apa-apa, ditalangin dulu. Katanya seperti itu. Jadi gimana? Ya udah Agus ditinggal di sini, katanya. Nanti 7 hari tinggal di sini. Nanti jangan balik lagi Gus. Udah nggak punya apa-apa kita. Nih mobil juga mau dikembalikan karena nggak bisa bayar angsuran. Iya Teh, katanya. Udah nekat. Ini sih beneran, nggak bakal gagal, katanya. Beneran ini. Iya. Kontrak umur loh Gus. Iya nggak apa-apa, katanya. Kontrak umur nggak apa-apa Teh. Lo dengar tadi Pak Kuncen gimana ngomongnya? Kontrak umurnya berapa tahun? Dengar katanya. Berapa? 10 tahun. Emang mau 10 tahun doang? Terus hilang gitu aja? Ya nggak apa-apa, katanya. Yang penting saya bawa uang ke sana banyak, katanya. Seperti itu, Mang Kita pulang nih, Mang Pulang, dianya ditinggal di sana. Di tempat Kuncen, di tempat ritual. Kita pulang ke Jakarta. Kalau saya kan pulang ke Jakarta sama suami. Karena suami kan kerja di Jakarta. Mau ponakan juga pulang di sana. 7 hari Pak Kuncen itu telepon lagi. Teh, Akang ini, katanya, si Agusnya tolong dijemput. Iya, ritualnya udah selesai 7 hari. Ritual sukses. Sama suami saya kan ditanya seperti itu. Iya, katanya, sukses. Udah, katanya, 7 hari. Bagus, katanya. Nah udah, kita OTW lagi dari Jakarta. Jemput si Agus ke puncak gunung lagi itu. Ketemu sama si Agus, nanya gini, tenang Teh, nanti 1 miliar. Teteh 1 miliar, Abang 1 miliar, Yanto 1 miliar. Seperti itu janjinya. Tapi Pak Kuncen tadi ngomong apa? Disuruh ngontrak, cari kontrakan di Jakarta, terus beli lemari, terus ngontrak
sendiri katanya. Duit lagi aja Gus, dari mana? Usahain dulu Bang katanya, nanti dibayar. Kita nyari-nyari pinjaman buat ngontrak sama beli lemari Mang Lemari kayak gimana? Udah pokoknya lemari aja katanya. Lemari kayu yang ukuran 1 meter. Itu segitu, 1,5 meter sih. Terus mau ngapain? Ya udah taruh aja di kontrakan. Kita nyari pinjaman. Dapatlah kita pinjaman. Buat ngontrak sama beli lemari. 1 malam kita pulang. Agusnya ritual mungkin di situ. Karena disuruh ritual setiap malam. Agus ritual di situ. Paginya Agus nelpon pagi-pagi tuh. Bang, teh sini. Katanya sini. Kenapa Gus? Udah pokoknya sini. Kita buru-buru ke kontrakan. Ada apa Gus? Sini katanya. Duduk dulu, duduk. Kita duduk semua berempat nih. Duduk di ubin. Gini Bang, gini teh katanya. Ternyata saya sukses. Berhasil katanya. Berhasil apa? Pesugihan. Beneran? Iya. Apa hasilnya? Saya tanya kan. Sini bangun. Dia bangun dari duduk tuh. Buka lemari. Pas buka lemari kita benar-benar dikejutkan sama uang yang begitu banyak. Sampai uang itu tumpah dari lemari. Uang ya udah gepokan itu, masih gepokan. Ada yang udah bercecer, ada yang masih gepokan. Benar-benar tumpah. Astagfirullahaladzim. Ini uang atau apa Gus? Ini uang loh teh. Lihat. Uang itu diunjukin ke kita. Tuh lihat. Ada nomor serinya katanya. Lihat. Ini beneran uang. Lihat teh, beneran uang. Kita nggak berani megang. Nah pada saat lemari dibuka, saya tertuju ke atas lemari. Ada sosok besar, tinggi. Tanduknya 3. Tapi saya sendiri tuh yang lihat. Sedang duduk di atas lemari tuh. Semalam katanya saya ritual. Saya ini katanya baca-baca yang dikasih sama kuncen. Bunyi katanya jam 1 malam itu bunyi gubrak. Kata Agusnya. Saya udah nggak berani lihat lemari di atasnya itu. Tapi karena saking terkejutnya lihat uang, rasa takut itu hilang karena melihat uang. Pasti lihat bener-bener astagfirullahaladzim, ini uang apa? Saya mikir gitu. Udah teh pegang. Sana buat belanja bawa. Jangankan mau buat belanja, megang aja saya nggak berani. Kita buru-buru pulang tuh, Mang buru-buru pulang kita. Udah Gus nggak apa-apa. Waktu itu yang bisa lihat hanya Mbak aja? Saya sendiri. Kenapa yang lain nggak bisa? Nggak tahu. Saya sendiri yang bisa ngelihat di atas ada makhluk itu. Yang lain nggak ngelihat, makanya saya buru-buru minta pulang. Nggak mau. Bawa aja teh katanya buat belanja, coba buat belanja katanya. Dicoba buat tester katanya seperti itu. Enggak. Saya nggak mau. Saya buru-buru pulang. Sejak itu saya nggak mau nih, Mang kontakkan sama dia, nelpon ataupun apa sama dia. Tapi di handphone suami saya masih tersimpan nomor dia. Nomor dia diaktifin lagi. Nelpon ke suami saya lagi. Bang, mau gak duit? Sini lo ambil. Kitanya gak mau. Setengah bulan kemudian nelpon lagi. Suruh nemenin ke puncak gunung lagi. Nemenin. Tapi kita gak mau Bang. Udah gak mau. Kita istilahnya udah seolah-olah gak mau kenal sama dia. Udah cukup sampai di sini. Kita gak mau loh terlibat dengan hal-hal yang buruk dari goib itu. Padahal kan dia kontrak umur, berarti kan nggak ada kaitannya sama kita. Tapi kan kitanya nggak mau gitu loh nerima uang itu tuh, meskipun tahu itu kontrak umur dia. Nggak mau, kita udah nggak mau terlibat apa-apa.
3 bulan kemudian saya lihat, bukan cuma dengar. Pertama dengar dari ponakan, tuh katanya itu si Agus udah sukses. Beneran toh? Iya beneran. Nanti lihat aja dari jauh. Lihat dari jauh. Bener itu Mang. Jadi bikin ruko 3 lantai. Ruko 3 lantai, ada pakaian, ada sembako, ada apa itu 3 lantai ruko dulu. Sekitar 3 tahun kemudian dia bikin usaha onderdil. Di situ juga kita lihat, kita mantau dari jauh doang, nggak berani kita ketemu atau negur atau berkomunikasi, enggak, sama sekali enggak. Terakhir ketemu sama dia tahun 2023, saya balik ke Jawa Barat, suami saya masih di Jakarta. Karena saya punya anak kecil di rumah, jadi saya nggak ke Jakarta, kadang-kadang aja. Kalau di Jawa Barat sebulan, terus ke Jakarta sebulan lagi gitu, seperti itu. Tapi suami dan ponakan saya itu ngelihat setiap hari. Sekitar bulan Februari tahun 2025, dia datang lagi ke saya, si Agus itu sama ponakan saya, minta ditemenin ke dukun buat mutusin pesugihan. Dukun yang mana ini? Dukun yang di Jawa Timur. Dukun lain lagi? Lain lagi di Jawa Timur. Dia minta ditemenin lagi, cuman kita menolak, nggak mau. Emang kenapa mau diputusin? Iya udah, katanya udah sukses saya teh, jadi saya minta diputusin. Bener-bener dia sukses. Itu juga mobilnya Pajero, kalau yang dibawa tuh, kadang Alphard kalau yang bawa mobilnya tuh. Jadi mau kemana? Mau ke Jawa Timur. Ya udah, kita nggak ikut, Agus aja sendiri. Ditemenin sama ponakan saya, sama temennya juga. Pergilah ke Jawa Timur untuk mutusin itu, mutusin pesugihan. Pas di situ dukun yang di Jawa Timurnya nggak bisa, dan dukunnya juga nggak mampu, terpaksa kalah. Itu dukun kalah dan meninggal, dukun yang di Jawa Timur. Proses pemutusannya itu kan saya nggak ikut Mae, sama ponakan saya. Si Agus nggak cerita ya? Nggak cerita. Orang pas di Jakarta, pas nyampe rumah dia sakit-sakitan. Saya dengar dari ponakan saya, itu diapain di sana di Jawa Timur sama dukunnya. Nggak tahu tuh katanya. Dia sendiri yang masuk sama dukunnya, nggak tahu apa ngerjain apa, kata ponakan sayanya. Jadi saya juga dapat info dari ponakan saya, karena kita nggak mau diajaknya, nggak mau. Jadi prosesnya entah kayak gimana nggak tahu. Dan sampai di Jakarta itu mereka itu si Agus sakit-sakitan terus. Mulai hartanya mulai berangsur buat berobat, buat ini. Ternyata sampai tinggal toko yang rukonya aja sampai habis itu. Dan sekarang mulai itu linglung kayak orang gila itu Mae. Dan saya juga sudah tidak mau tahu sih, karena tidak mau terlibat. Takutnya, kalau takutnya meskipun itu kontrak umur, yang ditakutkan kan ke kita imbasnya. Tapi sih katanya enggak, kalau kontrak umur sih ada yang ngomong kan seperti itu. Cuman kitanya benar-benar nggak mau, walaupun diiming-iming duit segitu banyak. Kira-kira di dalam lemarinya itu berapa? Sekitar ada 5M 6M sih. Itu lemari benar-benar tumpah. Dan uangnya itu dibendel gitu ya? Ada yang dibendel, gitu. ada yang udah ngebuka. 100 ribuan semua itu. Mbak Nur ini jadi kena rugi ya? Rugi, saya rugi Jadi malah tenaga. harus bayar utang ya? Iya, utang karena itu. Mobil sampai saya balikin karena nggak bisa bayar. Ditarik leasing? Ditarik. Itu yang buat ngontrak
Saya yang harus bayarin. Terus handphone punya saya, punya ponakan, laptop ponakan saya, bener-bener yang dirugikan kita. Cuman pas hasil kita nggak mau. Dari si Agus itu kita nggak mau. Nah itu kenapa? Nolongnya mau sampai jual barang tapi pas hasil nggak mau nerima. Kenapa? Sayanya takut, kitanya tuh takut. Karena lihat makhluk tadi. Iya, makhluk tadi. Oh ini yang punya uang. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi mungkin kalau nggak ada makhluk bisa jadi diterima ya. Kurang tahu kalau nggak ada makhluk. Karena jalannya aja udah seperti itu. Tapi waktu Agus pernah kan ngiming-ngiming, katanya nanti Teteh 1 miliar, Abang 1 miliar, si Yanto 1 miliar. Dan itu hilang Mang hilang dengan sendirinya hilang. Enggak mau, jangankan 1 miliar. 100.000 juga kita nggak mau nerima. Nggak selembar pun ya. Enggak selembar pun. Ibu waktu dia kaya itu sempat ke rumahnya nggak? Sempet Mang Seperti apa kondisinya? Maksudnya Jadi rasanya seperti apa? Iya, rumah itu memang megah. Rumahnya memang megah. Ya mewah lah Mang Mewah banget. Cuma auranya itu berbeda sama rumah yang biasa. Kayak ada yang ngawasin, kayak ada sesuatu yang memperhatikan kita. Pokoknya di setiap sudut itu kayak ada ininya, kayak ada penghuninya gitu loh. Jadi kayak rumah, ya bener rumah berpenghuni itu. Mungkin goib yang dari itu juga, dari pesugihan dianya. Nah itu juga anaknya kan 3 ya. Anaknya 3 itu, jadi yang 1 itu sayang banget sama bapaknya. Yang 1 itu yang sulung itu. Katanya kalau lihat bapaknya ngamuk-ngamuk itu, anaknya nih kayak orang gimana gitu, bengong aja lihat bapaknya itu. Anaknya udah gede, yang sulung itu udah gede sih, udah SMP. Jadi seolah-olah ngerti gitu loh Mang Jadi rumahnya juga memang suasananya rasanya nggak enak gitu ya. Rasanya nggak enak, kayak ya apa ya, sepi, sunyi, kayak dunia mimpi itu loh, begitu. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu berapa bulan yang lalu ya. Kalau saya, kalau suami kan tahu, ponakan saya tahu. Sayanya udah jarang ke Jakarta sih Mang Beberapa bulan lalu dengan kondisi yang udah hilang ingatan. Udah gila. Tapi masih di rumah begitu. Masih, cuman rumahnya udah bukan rumah yang mewah itu, bukan. Sama aja sih di Jakartanya, cuman rumahnya udah berubah. Rumah Nggak yang di dulu. panti rehab dia? Nggak direhabilitasi? Enggak. Masih dikurung sama keluarganya. Oleh keluarganya dikurung? Iya, dikurung. Dipasung gitu? Ya enggak dipasung, cuma dikurung aja. Karena udah enggak mungkin kalau banyak uang, mungkin ya Mang nya ditaruh mungkin di tempat rehabilitas mungkin, atau rumah sakit jiwa. Cuman kan uangnya berangsur-angsur habis hartanya. Jadi kan udah didiemin aja di rumah, yang penting nggak kemana-mana. Ya orang linglung, orang gila itu seperti apa ya? Seperti gitu Mang Sekarang Jadi juga tragis kalau ya? Iya, sekarang juga kalau mau lihat tuh kasihan sih sebenarnya. Lihat keadaannya itu kasihan. Yang dulu enak, kaya raya, ini ya begini begitu kan apa aja. Tapi begini hasilnya. Jadi jual umur ini, pesugihan apa? Kontrak umur. Kontrak umur ya? Iya. Atau jual umur mungkin ya. Mbak Nur, ada nggak pesan untuk penonton Malam Mencekam agar tidak terjerumusnya di dunia pesugihan? Boleh. Singkat aja. Nah untuk para penonton semuanya, semoga aja tidak mengikuti jejaknya si Agus. Karena ini benar-benar ujungnya ini tidak enak. Walaupun ada uang, ada harta, tapi kalau ujungnya habis semua, dan itu juga kejiwaannya terganggu, keluarganya juga seperti apa ya kalau kita seperti itu. Nah, saya harap sih penonton semuanya tidak terjerumus atau tidak mengikuti jejaknya si Agus. Bahkan yang buruk-buruk itu
saya harap sih tidak usah diiniin. Meskipun dengan keadaan kita yang serba kekurangan atau minim, sebaiknya tidak usah mengikuti jejak yang seperti itu. Mbak Nur dengan suami ada rasa berdosa nggak begitu? Merasa bersalah dengan kondisi Agus sekarang? Saya sih merasa berdosa Mang sama suami itu. Nyesal ya. Kalau ujung-ujungnya seperti itu loh. Oh, lihat si Agus keadaannya seperti ini. Dari awal kan kita udah menjelaskan, cuman udah menasehati, udah Gus nggak usah. Tapi dianya nekat. Jadi mungkin kita juga ikut berdosa karena sudah menemani, walaupun kita tidak merasakan. Tapi ya untuk semuanya sih saya harap jangan seperti saya juga yang mau menemanin hal-hal yang sesat seperti itu, walaupun hanya menemani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sobat Malam Mencekam yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar kisah yang diturunkan oleh Ibu Nur, kita sama-sama tahu bahwa kemiskinan, sakit, dan kehilangan keluarga tentu saja tidak harus menjadikan kita menjadi bingung, menjadi sedih, berlarut-larut. Justru sebaliknya, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Allah masih memperhatikan kita. Allah cinta kepada kita. Bandingkan ketika kita tidak diberi ujian, tidak diberi cobaan, apa yang terjadi? Allah justru mengacuhkan kita. Mari sama-sama jadikan ujian, cobaan yang mengenai keadaan ekonomi kita, rasa sakit yang kita alami, itu merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kita akan ditinggikan derajatnya. Yang jelas, kemiskinan itu adalah sesuatu yang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Malah ada keuntungannya ketika kita tidak kaya. Kemiskinan itu akan membuat hisab kita di akhirat nanti jadi lebih singkat. Seperti uswah kita, contoh teladan kita, baginda Rasul. Beliau ketika ditawari oleh Allah untuk menjadikan Bukit Uhud sebagai emas, justru beliau menolak. Kata beliau, bahkan bolehlah saya lapar sehari dan kenyang sehari. Terus beliau juga pernah ditawarkan, malah beliau berdoa. Doanya yang begitu terkenal. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa sumdi bijumrati lamasakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang miskin, wafatkanlah aku sebagai orang yang miskin, dan kumpulkanlah aku beserta orang-orang yang miskin. Doa yang tidak laku. Jangankan jemaahnya, ustadznya oke, mikir heula doa seperti begitu. Tapi itu kenyataannya bahwa kemiskinan adalah jadi pilihan uswah kita baginda Rasul. Yuk, di bulan Ramadan ini mari sama-sama introspeksi diri. Sejauh mana kita menjadikan juhud kemiskinan sebagai gaya dari hidup kita. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Jin ayat 6. Yang artinya meminta perlindungan kepada jin hanya menambah kesesatan. Itu yang diinformasikan dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 6. Demikianlah banaspati yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya Ustadz Muhammad Siddiq dari Korp Mubalik As-Sohbah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.